Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hesti gimana kabarnya? Oke. Talkis? Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. Baby? Mira? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di sini sama-sama kita mengobrol lah sedikit tentang isu-isu yang paling menarik nih di dunia pendidikan ya, tentunya di dunia pendidikan. Kalau menurut teman-teman di era sekarang ini yang seharusnya menjadi pembelajaran penuh bagi kita itu apakah pendidiknya atau peserta didiknya? Kalau menurut Balkis gimana? Baik, untuk mengenai isu-isu yang sangat bisa dibilang isu-isu menarik nih dalam dunia pendidikan sekarang tuh, menurut saya mungkin di bagian peserta didiknya nih. Kenapa? Karena peserta didik ini kan bukan hanya sebagai objek, tetapi mereka ini sebenarnya subjek sebenarnya dalam proses pendidikan itu sendiri. Karena mereka yang dimana mereka nih akan mendapat ilmu untuk menentukan bagaimana masa depan mereka sendiri. Ya bisa dibilang seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain. Ya, tapi ya sebenarnya betul, karena melihat kondisi kita kan ya, melihat kondisi kita sekarang yang anak-anak di era sekarang ini lebih ke minim akhlak gitu kan, minim moral, meskipun mereka sudah diberikan pendidikan formal nih di sekolah, sudah diajarkan begini loh beradab, begini loh berakhlak, tapi untuk prakteknya sampai saat ini mereka tuh masih sangat kurang. Nah, untuk hal seperti itu, kalau tanggapan dari Hesti sendiri gimana? Mungkin tanggapan Esti nih Kak tentang peserta didik yang masih minim moral itu sebetulnya bukan karena guru yang tidak berhasil atau apapun, tapi mungkin karena lingkungan. Lagipun dia ini kan seringnya di rumah, mungkin orang tuanya yang kurang teliti atau kurang mengerti anaknya gitu. Menurut Esti sih gitu sih. Oke. Benar, yang udah dibilang sama Balkis itu saya setuju, itu yang dibilang sama Esti setuju. Nah, gini, ketika kita menjadi seorang guru, PR yang paling menjadi PR penting ketika kita menjadi seorang guru itu sebenarnya bukan hanya untuk menyampaikan ilmu, tapi kita sebagai seorang guru itu sebagai role model. Nah, ketika kita gagal nih menjadi model atau teladan yang baik nih buat peserta didik, maka mereka akan berpikir kalau ibu gurunya aja seperti itu gitu kan, ini pak gurunya aja seperti ini, gimana aku bisa meniru gitu. Jadi ini juga sebenarnya ini adalah kerjasama sebenarnya antara guru dan juga orang tua untuk mendidik anak. Cuman kadang anak ini bawaannya itu lihat circle lah, kayak kalau misalnya nih di sekolah dia udah diajarkan iyalah pak, iyalah bu, gitu-gitu kan akhlaknya gimana. Tapi nih ketika dia udah sampai ke circle-nya atau tongkrongannya, mereka tuh berpikir kalau aku nakal tuh aku keren gitu, aku nggak nakal berarti aku cemen kayak gitu. Gimana tuh kalau menurut Ira? Kalau misalnya anak-anak yang zaman sekarang ini kan per circle gitu kan, jadi kayak kalau misalnya nih di tongkrongan, nggak merokok ya gitu, nggak keren, kamu tuh nggak ngerokok, nggak keren. Padahal di gurunya udah menjadi contoh kalau gurunya tuh nggak ngerokok, contohnya gitu kan. Terus di rumah orang tua juga ngajarkan kalau kamu nggak boleh ya, kamu tuh masih sekolah, jadi kamu nggak boleh merokok. Dia mengiyakan itu, tapi karena dorongan nih, betul, karena dorongan dari circle-nya itu yang ibaratnya Gak gaul lah, gas kamu harus ngerokok kayak gitu. Jadi dia tuh terbawa arus lah ibaratnya gitu. Iya benar, gak usah lah teman sama dia ini polos-polos gitu, jadi jatuhnya nanti dibully kayak gitu. Gimana kalau menurut Ira? Lah tanggapan dari Ira sendiri nih, misal nih kan kayak bersirkel tadi nih kan, misal dia merokok harus ngikut, apa kan kita nih berteman nih harus nengok juga teman itu macam mana gitu kan. Betul, setuju. Jadi pemilihan teman yang harus tepat gitu kan. Betul. Nah, iya benar. Mungkin salah satu solusi ketika dia mendapatkan tongkrongan atau teman-teman yang kurang baik tuh, dia mungkin bisa beralih kepada teman-teman yang lebih baik. Itulah
Jadi di situ guru sama orang tua berperan penting nih untuk melihat dengan siapa dia berteman. Proses pertumbuhan. Iya, gimana proses pertumbuhan dia. Karena anak-anak umur segitu emang lagi gencar-gencarnya terpengaruh gitu. Enak ini gabung di sini, keren ini gabung di sini. Dia tuh tanpa apa ya faedahnya gitu, apa ya manfaatnya, berpikir apa lah iya. efeknya. Tujuannya gini karena FOMO aja. Iya betul, setuju. Nah sekarang kita kaitkan ke kasus bullying nih teman-teman. Nah sekarang kan kita lihat nih banyak sekali nih kasus bullying yang terjadi ya disebabkan oleh akhlak dan moral anak itu sendiri tadi kan. Jadi moral dan akhlak dari peserta didik itu sendiri. Bullying. Kalau kita bicara tentang bullying maka itu adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi nih kita dengar semua. Nah kalau semisalnya Feby nih menjadi seorang guru, ada kasus tentang bullying atau Feby menghadapi nih situasi anak yang menjadi korban bullying dari teman-temannya yang minim adab ini tadi. Gimana tanggapan Feby kalau Febynya menjadi guru gini? Jadi ini POV ketika Feby menjadi guru nih gitu. Apa tanggapan Feby untuk hal tersebut? Jadi cari tahu dulu apa penyebab dia dibully itu karena apa. Terus mungkin tanyakan kepada yang dibully ini sama yang ngebully sama yang korban bully itu kenapa bisa yang ini nih kenapa bisa membully orang yang dibully ini ya. Sebab akibatnya kenapa bisa dia. Terus kasih tahu juga nih kalau ya nasihat lah ya ibaratnya kan memberikan nasihat kepada bahkan bisa juga nih memberi hukuman ya nggak sih? Karena kan dia bisa gurunya biar tahu rasa dia. Terus diberi sedikit nasihat jangan. Nah, oke teman-teman, tadi bullying udah, terus tentang tongkrongan udah. Sekarang tentang penggunaan peserta didik terhadap teknologi atau sosial media. Nah, gini, kan kita sama-sama tahu kalau kita tuh memang tidak bisa menghindar nih dari sosial media, bahkan dari teknologi karena memang semuanya sekarang menggunakan teknologi, ya kan? Bahkan mereka yang SD saja itu sudah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran mereka. Nah, kalau menurut Hesti, di era yang sekarang ini banyak anak-anak yang menggunakan teknologi itu tidak sesuai pada tempatnya. Mereka kadang dengan seenaknya mereka itu mengetik sesuatu yang seharusnya tidak diketik, kemudian memposting sesuatu yang tidak harus diposting, dan bahkan ikut tren yang seharusnya mereka tidak harus ikut dalam tren tersebut gitu. Gimana nih tanggapan Hesti tentang peserta didik yang mengalami hal tersebut atau melakukan hal tersebut? Mungkin Kak Rina macam anak-anak yang sering kita jumpai gitu kan banyaknya kita itu takut ketinggalan tren.